UPT SPF SDN 10425 Regemu, Kecamatan Pantai Labu, terletak di bagian pesisir selatan Kabupaten Deli Serdang. Data Dapodik menunjukkan 75% adalah anak pesisir yang tinggal di kampung tepi laut. 7,3% yang terpaksa tinggal dengan kakek neneknya atau bahkan dengan saudaranya, dan tak jarang dari mereka ada yang mencari tambahan penghasilan membantu perekonomian keluarga. Selanjutnya, persoalan hasil observasi awal terhadap murid dan aparat penegak hukum, lebih dari 50% penduduk tepi laut mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Pendidikannya itu bagaimana sih? Botol, ambek pipe, dibakar, dihisap. Kasus bullying juga kerap terjadi di sekolah berupa ejek-mengejek nama orang tua. Persoalan selanjutnya, data historis pada tahun 2018 ada kasus kebocoran lambung pada salah satu murid kelas 3 akibat jarang sarapan dari rumah dan memilih jajan tidak sehat di kantin sekolah. Disusul dengan data Puskesmas pada tahun 2019 menunjukkan sebesar 40% angka stunting atau malnutrisi pada murid UPT SPF SDN 10425 Regemu. Situasi ini jelas mengancam tumbuh kembang murid dan pencapaian visi sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, sehat, cerdas berkarakter, berjiwa wirausaha, dan menjadi agen perubahan inovatif yang cinta tanah air. Tantangan pertama dalam mengoptimalkan program religius, penanaman karakter moral dan etika adalah pembangunan infrastruktur musola. Tantangan berikutnya yaitu membangun literasi gizi kritis, bagaimana mengubah murid dari konsumen pasif menjadi individu yang mampu berpikir kritis terhadap apa yang mereka konsumsi. Dibutuhkan sebuah inovasi yang menjadi jembatan antara pendidikan karakter, kewirausahaan sosial, dan kesehatan. Sebuah aksi nyata yang mengubah murid menjadi agen pemecah masalah bagi komunitas mereka sendiri. Maka dari masalah ini lahir sebuah inovasi, program Koin untuk Sekolahku, yang kami beri judul Koin Mulia, akronim dari Koin Inovasi Murid Unggul lewat Impak Amal. Program ini selaras dengan pembelajaran mendalam yang sedang diterapkan, berorientasi pada 8 dimensi profil lulusan. Tukar koin ini Rp1.000, perencanaan dan sosialisasi, di mana dibutuhkan membangun komitmen kolektif. Yang pertama, merancang sistem dan regulasi serta menetapkan pengelolaan koin yang dituangkan dalam satu surat keputusan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan budaya antri sebagai sekolah karakter. Momen penukaran uang dengan koin dan transaksi di kantin diubah menjadi laboratorium karakter. Murid dibiasakan untuk antri secara tertib. Koin sehat sebagai benteng pengendalian gizi. Dengan hanya menerima koin untuk sekolahku, kantin sekolah menjadi satu-satunya ekosistem jajan bagi murid. Sistem ini secara efektif membangun benteng yang membatasi daya beli dan akses mereka terhadap jajanan tidak sehat di luar gerbang sekolah. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual di setiap transaksi. Koin bukan lagi sekedar alat tukar, melainkan menjadi media pembelajaran yang hidup. Setiap koin yang mereka belanjakan adalah investasi spiritual abadi untuk masa depan. Langkah ketiga dari aksi Koin Mulia adalah monitoring, evaluasi, dan transparansi. Berkat dari program Koin untuk Sekolahku ini, kami dapat membangun sebuah musola yang sederhana, yaitu dari hasil sedekah anak-anak kita. Yang kedua, anak-anak jadi bisa mengerti alat tukar yang ada di tempat kita ini bukan hanya uang, namun bisa juga kita memakai koin agar mereka mengenal, oh ternyata tidak hanya uang, kita pun bisa membuat alat tukar koin. Selanjutnya, yang ketiga, anak-anak bisa menjaga dirinya lebih sehat. Jadi anak-anak menggunakan koin hanya di sekitar sekolah, sehingga mereka untuk jajan di luar itu berkurang. Waktu mereka untuk jajan di luar itu berkurang. Jadi uang mereka itu digunakan untuk jajan di kantin kami yang sehat. Lalu yang keempat, anak-anak lebih disiplin. Disiplin di sini maksudnya anak-anak itu mengantri, baik ketika dia
menukar koin maupun ketika dia jajan di kantin. Jadi ada 4 dampak atau manfaat yang telah kami rasakan. Langkah keempat dari aksi Koin Mulia yaitu keberlanjutan program. Pertama, realisasi program untuk kesejahteraan murid. Secara bertahap, dana yang terkumpul tersebut direalisasikan untuk memulai pembangunan musola. Yang kedua, penguatan jiwa wirausaha dan agen perubahan. Kisah sukses Koin untuk sekolahku diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran. Ini menjadi studi kasus nyata yang membuktikan kepada murid bahwa inovasi sederhana yang lahir dari masalah nyata dapat menciptakan solusi yang besar. Alhamdulillah juga, akhirnya kan anak-anak kan punya musola, jadi sholatnya pun bisa nyaman gitu kan Bu. Inovasi Koin untuk sekolahku adalah sebuah gerakan yang berhasil membawa perubahan, menanamkan 8 dimensi profil lulusan. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, komunikasi, kesehatan, kemandirian, kolaborasi, dan penalaran kritis. Serta terwujudnya visi sekolah secara nyata dan terukur. Ini sejalan dengan visi Kabupaten Deli Serdang, yaitu mewujudkan Deli Serdang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan. Demikian praktek baik ini kami paparkan. Satu pantun penutup. Pohon mangrove batangnya kokoh, tumbuh subur di tepi laut. Praktik baik ini telah kita contoh, semoga menginspirasi dan terus berlanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.